Alhamdulillah sehat. Meskipun suara agak Gimana, sakit? enggak juga. Lancar semuanya ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. lancar. Bu Arin, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pendampingan individu yang keempat ya, Bu ya. Jadi untuk pendampingan individu yang keempat ini secara khusus nih Ibu akan didampingi terkait dengan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, adapun nanti pembelajaran di kelas itu yang akan kita bahas atau kita amati nanti terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan KSE, Bu. Kira-kira Bu Arin sudah siap belum? Insya Allah siap. Sudah siap nih nanti, Bu? Yakin ya? Yakin. Boleh saya lihat RPP-nya dulu? Oh ya, ini RPP-nya tentang modul ajar di perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Baik. Jadi nanti untuk pendampingan individu yang keempat ini nanti kan secara khusus kan terpusat ke pembelajaran yang berbasis 3 itu ya, Bu ya. Jadi nanti saya akan mencatat hal-hal yang ada di pembelajaran itu nantinya. Begitu. Kemudian ini yang diferensiasi di bagian mana ya, Bu ya? Ini Bu, untuk diferensiasi pertama yang akan saya lakukan itu kan harus memetakan dulu. Nah, pemetaan itu yang saya lakukan di awal semester kemarin sudah saya memetakan tentang gaya belajar. Oh, gaya belajar. Ya. Oke. Nah, itu menggunakan instrumen yang ada di secara online, saya share link, kemudian anak-anak mengisi, kemudian mereka men-screenshot hasilnya dan saya input di Google Drive gitu. Oh gitu. Jadi untuk yang pengembangan pertama yang ingin Bu Arin kembangkan dalam ini pembelajaran nanti, pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi sudah Ibu lakukan angket. Betul. Untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, hasilnya gimana, Bu? Macam-macam, rata-rata mereka ya ada 3 kategori ya, kinestetik, kemudian audiovisual, kemudian satu lagi itu visual, auditory, kinestetik. ya audio Ya, ya, itu 3 itu. Tiga itu, ya. Strategi Ibu nih, kira-kira nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya menghadapi ketiga anak dengan tipe yang berbeda itu gimana? Mulai dari auditory coba. Nanti rencananya jelas anak-anak menggunakan media di mana mereka mendengarkan seperti itu ya. Kemudian kalau yang kinestetik itu untuk yang auditory ini kira-kira yang mendengarkan Ibu medianya menggunakan apa? ya, karena di sini saya minim sekali media rekaman, otomatis mereka menggunakan media YouTube. Karena di situ ada video tapi dia juga bisa mendengarkan. Ibu sudah siapkan juga? Sudah siap. Sudah. Oke. Kemudian yang kedua, Bu, dari yang mode visual ya kan? Visual itu kira-kira strategi pengembangan Ibu seperti apa? Yang visual selain tadi kombinasi ya antara auditori juga ada, itu kan anak bisa melihat video tapi juga bisa melihat gambar. Kemudian juga beberapa artikel di mana mereka di situ ada gambar-gambar yang terkait dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ini materinya apa ya, Bu? Materinya tentang perubahan lingkungan. Materi tentang perubahan lingkungan. Iya. Oke. Kemudian ini medianya berupa apa? Medianya nanti menggunakan jelas kita berbantuan PowerPoint di mana saya menampilkan materi itu di PowerPoint, tetapi saya juga mencari artikel yang ada di internet, kemudian juga berita-berita yang ada di YouTube, kemudian juga berita-berita secara online seperti itu. Berarti nanti anak menggunakan handphone? Iya, jelas menggunakan handphone. Iya. Boleh. Luar biasa ya, bagus juga. Kemudian yang ketiga ada kinestetik. Kinestetik itu kan anaknya pasti kan usil ya. Betul. Itu gimana Ibu menyikapinya gitu? Strateginya gimana? Nah, karena untuk anak-anak kinestetik ini kemarin itu kan pada saat materi sebelumnya itu tentang ekosistem ya. Jadi kalau kinestetik itu saya gunakan anak-anak pengamatan langsung. Gitu. Sebetulnya ini kan materi ini sebenarnya nyambung juga antara ekosistem dan lingkungan. Nah, berhubung kemarin anak sudah pengamatan langsung, nah kalau sekarang ini kajiannya sudah semakin mendalam. Gitu. Jadi untuk anak-anak kinestetik ya, karena mereka biasanya kinestetik itu campur dengan merangkum. Pekerjaannya itu selain ya mengamatan langsung, tapi mereka juga harus resume. Nah, itu yang termasuk saya masukkan ke situ. Nah, sehingga media yang saya gunakan itu selain anak mengamati, tapi mereka juga akan menulis.
langsung ya. Mengamatinya, tapi kasus-kasus yang terjadi di sekitar itu yang fakta, berita. Kalau untuk peninjauan langsung pada saat 1 jam pelajaran itu kemarin sudah di ekosistem sudah. Jadi ini kayak penguatan di perubahan lingkungan. Apa ada LKPD-nya? Ada, ya. Boleh saya lihat LKPD-nya? Untuk LKPD-nya ini sudah saya petakan menggunakan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Saya kategorikan untuk LKPD 1 itu nanti khusus untuk anak-anak yang memang belum mampu di materi perubahan lingkungan itu. Nah, sebelumnya kan saya harus pretest dulu untuk mengetahuinya. Nah, kemudian untuk yang LKPD 2 itu nanti untuk ini, untuk apa namanya, anak-anak yang mampu, yang paham di materi yang akan kita bahas. Tetapi kalau di LKPD 3 itu anak saya uji kok ternyata dia mampu, sangat mampu gitu. Nah, sehingga nanti mendapatkan materi pembayaran. Di LKPD-nya kontennya itu akan berbeda. Ini sudah disiapkan juga ya? Sudah komplit ya, komplit. Luar biasa nih ya Bu. Berarti tadi yang berdiferensiasi sudah ya? Ya. Kemudian untuk budaya positifnya mengenakan gimana? Ya, untuk budaya positifnya yang jelas anak-anak melakukan kesepakatan di antaranya pada saat diskusi itu atau kerja dengan kelompoknya itu tidak menggantungkan dengan rekan sejawatnya atau temannya. Nah, sehingga saya sampaikan ke anak-anak silahkan dibagi tugas. Karena kalau 3JP itu untuk mengerjakan proyek ini kalau tidak dibagi tugas kurang, jelas-jelas kurang, sehingga supaya pembelajarannya efektif, saya meminta ke anak-anak untuk membagi tugas adalah berperan yang beda-beda. Ada yang mengkaji, kemudian menuangkan dalam tulisan, kemudian menuangkan dalam bentuk media apapun sesuai dengan tadi minatnya anak. Kalau misalnya mau menggunakan media apa, itu saya bebaskan. Ada ya. Jadi itu yang ibaratnya anak-anak bisa mengerti atau saya harus begini. Nah, seandainya nanti ada satu yang tidak kerja ya saya mengingatkan. Nanti kalau seandainya ada siswa yang terlambat atau apa itu juga sudah kami perlakukan. Oh gitu, jadi nanti ada ibu sudah bisa ya mengkondisikan kelas ya. Iya. Kan kadang kita sudah konsep nih di RPP seperti ini, cuman terkadang kan kita ketika pembelajaran itu kan surprise gitu kan. Misalnya ya apa yang terjadi seperti itu kan. Jadi ya, harus siap menghadapi itu sih kita sebagai guru ya Bu ya. Kebetulan ini kan nanti ada upacara bendera. Nah, otomatis kan biasanya molor-molor seperti itu. Saya nggak tahu pasti waktu yang 3JP itu pasti akan berkurang juga. Ini yang menjadi kendala Vero, sehingga pembagian peran supaya anak lebih efektif belajarnya, tidak membawa waktu, itu tentunya satu menghargai temannya, menghormati temannya, menghargai pendapat temannya, bisa bekerja sama, kemudian juga ibaratnya ada waktu menggunakan HP yang memang untuk bekerja, karena memang saya berikan kesempatan untuk mereka menggunakan HP ya berarti anak-anak komitmen yang dibuka itu bukan hal-hal yang di luar materi gitu. Tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan sudah di awal semester dibuat kesepakatan kelas dan anak-anak sekarang memang habitnya kan sudah tahu ya. Betul. Sudah tahu ya. Luar biasa Bu Arin. Nah Bu Arin itu kan tadi kan diferensiasi tadi sudah menggali anak dari potensi gaya belajarnya gitu. Kemudian dari budaya positifnya juga itu juga sudah. Kemudian sekarang pendekatan KSE-nya ada di mana nih? Untuk pendekatan KSE jelas nanti saya di awal Bu Vero. Awal ya karena ini kan hari Senin. Habis upacara bendera nanti biasanya anak-anak itu ya ada yang pusing, ada yang belum makan, ya kepanasan. Nah ini rencana yang jelas saya pasti akan memasukkan di awal masuk pelajaran. Jadi pada saat pendahuluan, kemudian saya menanyakan kabar anak, saya mengabsen itu, kemudian saya berikan video motivasi terkait dengan
upaya untuk sukses itu harus bagaimana, ibaratnya kupu-kupu lah, nanti ada videonya seperti itu. Tapi ada musiknya Bu Vero. Ini masuk ke mindfulness. Mindfulness ya. Mindfulness. Selain ada kata-kata, ya, tapi itu ada musiknya. Nggak cuma musik, biasanya kan musik ya. Musik aja kita ngomong, Iya, ada iya. kata-katanya. Ada kata-katanya. Udah disiapin Bu Ari? Sudah. Lancar ya. Lancar. Sudah dipastikan ya nanti bisa keluar suaranya gitu ya. Ya, semoga. Kebetulan di kelas itu kan sudah ada komputer dan soundnya. Kalau memang sebelumnya ini saya sudah praktek KSE, saya musik murni, saya bicara karena ini di awal semester kan dulu. Jadi ibaratnya membangkitkan untuk sukses harus bagaimana. Pas saya kasih kata-kata, nah ini biar nggak bosan, saya kasih Boleh suara orang lain suara gitu. orang lain ya. Nggak bosan. Inovasinya di situ, Inovasi ya. inovasinya di situ. Ya. Boleh kan nanti saya lihat nanti Oh, bagaimana iya. pembelajarannya ya Bu Ari ya. Iya. Ini jadi nanti ketika kita melakukan observasi ya, ketika saya melakukan observasi ini kurang lebih berapa jam Bu Ari nanti bisa Untuk observasinya? observasi Pembelajarannya di itu 3 JP Bu Vero. 3 JP ya? Iya, Nanti kita 45. Oke, 45 kali 3. 45 kali 3, Iya. cuma nanti kan memang sudah waktunya juga sudah berkurang ya. Iya. Berkurang karena habis upacara, Biasanya. masih kondisian juga Iya, kan. betul. Nggak apa-apa, nanti kita masuk saja sesuai jamnya. Kalau memang harus 3 jam kurang sedikit, kita laksanakan saja. Nanti ngalir ya Bu Ari. Oh iya. Nanti kita ngalir saja, kemudian nanti akan saya amati bagaimana Bu Arin itu dalam mengajar, dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang berbasis diferensiasi, budaya positif sama KSE itu. Nanti saya mohon izin untuk duduk di belakang sendiri. Nanti Saya nggak akan mengganggu pembelajaran. ya, nanti ada kok ya, kalau misalnya kebetulan anaknya lengkap ya sudah disediakan kursi. Siap. Pokoknya nanti saya duduk di belakang sendiri, Oh, iya. anggap saja saya tidak ada. Jadi di situ Iya. saya mohon izin untuk melakukan observasi, Oh, iya. mengamati sambil mencatat apa yang Oh, iya. Ibu Ari lakukan di situ. Kemudian nanti silakan anggap anggap aja saya nggak ada, mengalir seperti biasa saja Bu. Iya. Tidak perlu harus berubah, harus begini Betul. dikondisikan dan lain-lain, tidak perlu, cukup kita mengalir aja. Ibu mengajar sesuai dengan RPP. Semoga nanti juga sesuai dengan ekspektasi. Semoga, ya, insya Allah. semoga Iya. sesuai dengan ekspektasi. Nanti saya kurang lebih 3 jam itu ya. Oh ya, siap di sana. Nah, setelah nanti kita melakukan pembelajaran, Iya. saya observasi. Nanti setelah itu kita ngobrol lagi. Oh, Ketemu siap. lagi, ngobrol lagi nanti bagaimana ini Oh, iya. kait dengan hasil atau evaluasi dari hasil observasi ini. Ya, Itu Bu Ari? Siap, Siap Bu Ari? Insya Allah siap. Oke, kalau siap kita prepare kelas. Oke, siap. Terima Mari kasih. kita ke kelas. Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Siapa? Ibadah siapkan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Oke. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Semangat gak? Ini hari apa anak-anak? Tentunya di hari pertama ini kalian lebih semangat ya dibandingkan kemarin hari Jumat ya. Siapa yang masih tidak semangat? Angkat tangan. Siapa? Ayo. Oh, dia nggak semangat. Kenapa mbak? Nggak apa-apa. Atau kurang-kurang sabar atau gimana nih? Semangat ya semuanya ya. Oke anak-anak. Silakan jangan tengok di sebelah kanan atau sebelah kirinya, tentunya dari yang belum hadir. Belum. Sudah hadir semuanya ya? Oh ada yang belum. Kenapa mas? Pramuka itu Oh ada yang pramuka. Kenapa kok? Maksudnya pramuka hari ini atau gimana? di sidang Oh di sidang kayak melakukan kesalahan gitu ya? Oh terus di sidang gitu?
Berarti yang hadir di sini semuanya selamat ya di sidang ya? Iya. Karena kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan benar. Gak ada yang bolos melakukan kan kemarin? Ya, karena sebelum Bu Arin mulai pelajaran, tentunya minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Ketidakseimbangan. Oke, contohnya kegiatan ketidakseimbangan itu apa anak-anak? Contohnya adalah oke, nah kayaknya masih belum fokus. Mari kita lihat video dulu ya, biar kalian fokus. Kita lakukan relaksasi sebentar ya. Silakan kalian. Cerita motivasi belajar dari sebuah kepompong. Hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua kita. Karena hal itu sangatlah tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Pada cerita motivasi kita kali ini, kita akan mencoba menceritakan ulang tentang sebuah kisah yang sungguh sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk kita renungkan. Mari kita mulai. Diceritakan seorang anak sedang bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan diri melalui lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berusaha semampunya dan nampaknya sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi, ia masih memiliki tubuh gembung yang kecil. Sayap-sayapnya nampaknya masih berkerut. Anak itu pun mulai mengamatinya dengan seksama sambil berharap agar sayap kupu-kupu tersebut berkembang sehingga ia bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan, tinggallah harapan. Apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan dengan sayap yang masih berkerut, serta tidak berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu
Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui akan memaksa cairan dari tubuh si kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya, sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan. Nah, sahabatku, inspirasi dan motivasi apa yang bisa kita ambil dari cerita kita kali ini? Silakan buka mata kalian. Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Ya, sudah mendengar semuanya ya anak-anak ya. Apa yang bisa kalian dapat dari mendengarkan musik dan kata-kata itu? Siapa yang mau berpendapat? Pendapat? Lebih tenang. Dengan musiknya tenang ya. Oke, kemudian dengan kata-katanya bagaimana? Ada yang mau motivasi nggak? Apa kira-kira motivasinya anak-anak? Apa yang bisa dipetik dari video itu? Ya, dalam meraih sesuatu harus berusaha sendiri atau dengan bantuan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, minggu lalu belajar tentang ketidakseimbangan disebabkan oleh faktor apa anak-anak? Faktor alam. Kemudian ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia, yaitu sekarang sudah nyambung ya. Manusia contohnya apa nih kegiatannya? Apa Mbak? Perburuan liar. Oke, nah kalian tentunya sudah kemarin sudah membuat penelitian sederhana ya tentang dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Oke, kalau kita semuanya sebelumnya nanti kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Ini lanjutan dari materi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, di perubahan lingkungan ini tentunya akibat adanya ketidakseimbangan apa-apa ekosistem. Nah, Bu Arif akan berikan kuis dulu untuk mengetahui apakah kalian siap melakukan pembelajaran hari ini. Siap ya? Nah, kuisnya nanti pakai kuisis. Silahkan kalian buka HP-nya sekarang. Kemudian nanti untuk pertanyaannya bisa baca di sini atau juga di kuisis karena nanti ada yang katanya nggak kelihatan gitu ya. Silakan dibagi dulu. Karena 1, 2, 3, 6. Caranya di kuisis ya. Ya. Oke. Yang tidak bawa HP siapa ya? Ada? Oh iya, kalau nggak bawa HP berarti pakai kertas ya. Silakan dibaca dulu artikelnya. Baca artikelnya baik-baik. Waktunya sangat singkat ya, mohon maaf. Baru saya untuk link kuisnya. Silakan join dengan kode 733479.
ya. Ya, tidak punya boleh berbagi dengan temannya. Ya. Sudah lagi? Sudah ada 9. Yuk yang lain. 10, 11. Pakai nama lengkap ya. 14, 15. Oh, sudah mulai.
Andi Toning, 2 Tamara, 3 Syahrani. Tepuk tangan untuk Andi Toning ya teman-teman. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lihat sebelumnya. Nah, ini hasilnya luar biasa ya. Oke. Ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu ya tentang ketidakseimbangan ekosistem. Ini bagaimana kondisi lingkungan di bawah ini anak-anak? Rusak nggak? Rusak. Kegiatan apa tadi? Menebang pohon. Tadi ada yang sudah bisa menjawab ya, berarti sudah paham ya materi yang lalu. Tapi ada beberapa yang nilainya ternyata di bawah berapa tadi? 75. Oke, nggak apa-apa, nanti kalian akan belajar lagi ya. Kemudian tujuan hari ini nanti kalian akan menemukan fakta terkait dengan permasalahan penyebab perubahan lingkungan dan dampak akibat perubahan lingkungan itu sendiri ya. Nah, silakan kalian lihat video ini. Coba perhatikan. Membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidup yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan
mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global dari sebelum. Terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk terumbu karang air hangat, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di pegunungan dingin dan kutub. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita tanggung jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar meminimalisasi dampak pada manusia, sambil membuat rancangan jangka panjang pada pengurangan emisi. Mempersiapkan perubahan iklim bukan hanya soal membangun tembok laut atau sistem irigasi. Kebanyakan proyek untuk adaptasi dengan masa depan saat ini justru berskala kecil, terfragmentasi, dan hanya berfokus pada jangka pendek. Selain itu pula, sepertiga dari populasi dunia saat ini berdampak tekanan panas. Walau peningkatan emisi tak bisa terhindari, semua bergantung pada tindakan yang diambil untuk membatasinya. Diprediksikan emisi akan terus meningkat dari 48 hingga 76% dari populasi yang diproyeksikan untuk tahun 2100. Secara kesehatan, vektor penyakit seperti nyamuk mendapat manfaat dari musim hangat yang lebih lama dan jangkauannya lebih meluas akibat pemanasan. Hal ini berisiko bagi penyebaran penyakit yang dihasilkan nyamuk seperti DBD dengan cakupan lebih luas. Pemahaman tentang perubahan iklim menyebabkan penyakit bukanlah pertama kalinya dipahami. Para ilmuwan juga mendapati bahwa virus tersebar seperti pagebluk COVID-19 disebabkan oleh perubahan iklim. Penyakit zoonosis bisa tertular akibat interaksi manusia dengan hewan yang telah kehilangan habitatnya atau bermigrasi akibat peningkatan suhu global. Untuk pencegahan, selagi perubahan iklim menjadi semakin mematikan, pemerintah harus menciptakan perawatan kesehatan dan tata kota yang lebih kuat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Semua hal itu bisa dilakukan sambil memperkuat pelestarian alam dengan pemulihan hutan, membantu migrasi spesies terdampak, dan melindungi daratan dan perairan untuk menciptakan ruang bagi spesies untuk beradaptasi. Oke, anak-anak, apa yang bisa kalian petik dari video itu? Dengan kondisi saat ini kira-kira kita merasakan nggak? Sekarang ini cuaca apakah harusnya iklimnya hujan atau panas? Tetapi yang terjadi apa namanya? Hujan. Kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba ada angin mantau, angin puting. Seperti kemarin terjadi di mana anak? Di Borobudur. Yang update berita tentunya tahu bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian. Yang lebih parahnya juga tadi diprediksi oleh ahli bahwa COVID itu juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh perubahan apa anak? Iklim. Bahkan juga ada berita yang menyatakan bahwa ada virus purba ya, di es yang nantinya kalau menarik itu juga bisa didukung hari itu. Kita tidak tahu. Ada yang pernah dengar? Virus apa enggak? Ya, maka kewajiban kita adalah mengetahui kira-kira dampak yang selanjutnya itu bagaimana. Ya, dampak perubahan-perubahan ini siapa yang menyebabkannya? Apa dampaknya bagi kehidupan, nggak cuma manusia ya, tetapi kemarin kami sudah mempelajari ketidakseimbangan bahwa semuanya itu saling terkait, semuanya saling berinteraksi. Sudah paham ya, ya? Maka kita akan belajar tentang apa mas? Belajar tentang apa yang hari ini? Perubahan. Apakah perubahan iklim? Perubahan lingkungan. Suara baru terlalu
lihat sekarang, tadi sudah Bu Arin berikan kuis, kira-kira kuis yang tadi membuat kalian tertantang atau Bu besok model lain atau bagaimana, sudah suka dengan model kuis seperti itu? Ya, kelas 10 4 kemarin sepertinya suka dengan kuisis ya, tulisnya banyak, rata-rata suka dengan kuis. Berarti tetap berlanjut ya model kuis ini ya? Atau mau model yang lain? Oh, ada yang lain, ada yang tidak. Yang lain coba angkat tangan. Model yang lain besok. 1, 2, 3, 4. Oke, suatu saat nanti Bu Arin akan buat kuis selain kuisis. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, lingkungan seimbang adalah lingkungan yang komponen baik biotik maupun abiotiknya dalam jumlah yang bagaimana anak-anak? Seimbang atau proporsional. Kalau ada perubahan itu berarti contohnya seperti apa? Lingkungannya berubah, berarti proporsional enggak? Tidak. Apanya contohnya yang berubah? Bisa? Apanya? Lingkungan itu ada lingkungan apa? Biotik dan abiotik. Oke, kalian fokus ke situ. Berarti biotiknya bisa jumlahnya bagaimana anak-anak? Berkurang. Ada juga yang bisa meningkat. Sedangkan komponen abiotiknya contohnya apa? Contohnya apa Mas? Tanah. Oke. Nah, kondisi tanah itu kemarin yang kalian pelajari, tanah yang baik itu tanah yang bagaimana? Yang subur, tercemar enggak? Ya. Seandainya di situ ada plastik, ada logam, berarti tanahnya bagaimana? Tidak proporsional. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham berarti selanjutnya. Oke. Sekarang selanjutnya adalah lingkungan yang tak seimbang itu apabila salah satu komponen bagaimana? Berada pada jumlah yang tidak proporsional. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang kita akan diskusi. Nah, diskusi nanti berkelompok. Bu Arin sudah bagi menjadi 3 kategori. 3 kategori ya. Yang nilainya di atas 95 siapa ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, berkelompok di sini dulu boleh? Di sini. Karena sudah ya. Nanti diskusinya waktunya 15 menit ya. Silakan baca baik-baik. Berapa anak? 1, 2, 3. Oke, 4. Ini 7. Berarti dibagi 2. 4 sama 3. Siapa yang mau bergabung dengan pujangga-pujangga? Yang mau jawab 4. Iya dulu ya. Satu harus keluar. Oke, sekarang ya nilainya di atas 75. Ya, di atas 75. Oke, kan boleh depan. Oh banyak sekali, 1, 2, oke banyak sekali. Sini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang nggak terima ini satu kelompok dengan ini? Ada yang ini terima nggak? Oke, ikhlas lahir batin. Kalau ada yang nggak terima nanti sampaikan ke Bu Arin. Bisa
Pak sedangkan Bisa banget. Tangannya Oke, lanjut sekarang semuanya yang nilainya di bawah berapa tadi? 75. Ada berapa? 1, 5, 1, 2, 3. Salah berapa? Oh, betul. Coba nanti baru lihat. Kasih pemeriksaan. Oh, tidak nyetan ya? Oh ya, benar. Ya. Bisa dicetak ini masuk satu kelompok dengan laki-laki boleh atau mau jadi satu baru diberikan satu berarti laki-laki sendiri ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Satu yang penting rombong. Sini ya. Kelompok baru sebentar ya Bu Ari selesai
Oke, sebentar. Bagaimana ya? Kalian nanti seperti biasa mengupload karya kalian di web yang Mas Doain saya. Sajikan karya kalian dalam bentuk yang kalian minati seperti biasa. Dalam bentuk apa? Bentuk PPT, boleh poster, boleh video, boleh rangkuman atau buat-buat sudah paham ya kebiasaan kalian selama ini ya. Oke, sekarang tag langsung action ya. Bekerja gunakan waktu sebaik baiknya. Baik, baik kalau ada yang oke, waktunya sampai 10 menit. Oh ya, untuk referensi silakan kalian di situ kan ada rujukan referensi. Bu Ari akan berikan kasusnya nanti undian ya. Dan rujukannya silakan dilihat linknya. Nanti ada kata kuncinya, silakan bisa diketik sumbernya. Gitu ya. Oke. Sebentar ya Mas. Kelompok sebentar. Oke, ini untuk permasalahannya Bu. Oh, udah. Ya, nanti Bu Ani koreksi. Kasih apa bayaran? Terus
Silakan dibagi-baginya, ada yang tidak langsung berapa ya. Silakan belakang linknya untuk dimasukkan ke drive. Baik, Bu Arin. Halo Bu Arin. Iya, Bu Vero. Bu Arin. Ya. Baik, gimana Bu Arin tadi selama pembelajaran Bu Arin? Ya, alhamdulillah lancar meskipun ada sedikit-sedikit hambatan tentu ya tadi menemui beberapa anak yang masih ngobrol sendiri, kemudian ada yang kebetulan ini Bu Vero pas saya ngajar udah separuh jalan habis mindfulness, ada anak terlambat 3 Oh ya, Iya. gitu. Nah, tapi saya lihat di Bu Arin sudah ini kok anak-anak sudah bisa dikondisikan, ya kan? Iya, Bisa dikondisikan Iya. dan anak-anak itu juga segera menyesuaikan diri, iya, sudah malah adaptasi, gitu. itu sangat antusias. Iya, makanya kan berarti ini kesepakatan kelas yang dulu Ibu lakukan kan berarti sudah masuk ke jiwa-jiwa Iya. siswa ya. Iya, Gitu. anak ternyata punya tanggung jawab. Jadi saya tanya juga, kok kamu terlambat ikut pramuka? Oh itu dihukum. Ya dihukum ya karena pertanggungjawaban mereka nggak mengikuti pramuka, jadi mereka itu katanya persaingannya gimana, enak Bu, kayak gitu. Terus gimana, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak enak itu, gitu kan, supaya kamu nggak mendapatkan ya konsekuensi dari sekolah, hukuman apa hukuman. Saya besok kapok Bu, gitu katanya kapok. Akhirnya saya karena pembelajaran sudah berlangsung, sudah sampai tahap pembagian mindfulness, sudah sampai ke tahap diskusi, mau nggak mau saya harus mengkondisikan anak yang terlambat ini dari awal juga, maka saya tanggung. Iya, khusus. makanya tadi saya katakan di RPP kita sedang merancang sedemikian rupa. Iya. Tapi nanti ketika eksekusi di pembelajaran pasti ada sesuatu surprise gitu. Salah satunya kan ada siswa yang terlambat, Iya. sehingga harus melakukan proses pendampingan biar mereka juga ada cepat adaptasi. Tapi Iya. tadi sudah bagus kok Bu Ari. Iya. Ya, tapi tadi sudah sangat bagus, jadi nggak ada masalah menurut saya. Oh iya, oke. Kemudian Bu Arin dari pembelajaran yang sudah Bu Arin lakukan, Iya. kira-kira hal apa sih Bu yang sudah dilakukan? Ya tentunya hal baik yang sudah saya lakukan ini tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Bu Vero ya, terkait dengan anak-anak, bagaimana dia bisa
aktif di dalam pembelajaran, karena di sini pembelajaran adalah dengan problem based learning ya, anak-anak mencari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, berita-berita yang ada di sekitar kita tentang perubahan lingkungan, sehingga hal baik yang saya lakukan ya anak jadi mandiri, kemudian dapat berpikir kritis, kemudian ada gotong royong atau kerjasama ini yang memang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu yang paling penting ya. Jadi goalnya, indikator keberhasilan menurut Bu Arin yang tadi sudah Bu Arin lakukan dalam proses pembelajaran itu salah satu untuk siswa menjadi lebih di situ ya. Iya, salah satunya. Menurut Bu Arin sudah tercapai belum? Alhamdulillah sudah. Kalaupun ada beberapa anak yang itu kan minoritas. Jadi kalau dari 100% itu ya paling cuma 1%. Itu pun langsung diingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu yakini. Nah ini tentunya anak akan ingat, kemudian mereka tumbuh kesadaran dari diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan tadi proses pembelajaran selama kurang lebih 3 jam pelajaran itu, kira-kira apa sih yang harus Bu Arin kembangkan? Mungkin ada misinya di mana yang ingin Bu Arin kembangkan itu di bangsa. Ya, yang jelas pengembangan itu jelas saya selalu ingin melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Saya ingin lebih banyak anak mengajar untuk ya setidaknya di dalam proses pembelajaran itu nggak monoton gitu loh. Anak saya akan menjawab dengan SPK, kemudian ada waktu jeda, ya istilahnya kayak teknik Pomodoro itu setiap 20 menit harus berhenti. Nah ini kemungkinan nanti akan saya kembangkan itu. Kalau kemarin kan full 3 jam full, saya selingi cuma 1 kali, tapi kemungkinan ke depan saya akan coba mengembangkan teknik Pomodoro di mana ada jeda-jeda anak pada saat 20 menit berhenti, mereka diberikan waktu sedikit untuk melakukan bebas aktivitas selain belajar. Nah itu teknik yang ini baru ya, karena saya akan kembangkan kan selama ini ya model pembelajaran masih konvensional semua, full. Ini aja sudah menurut saya tadi sudah bagus ya, ada diferensiasinya, dari keseharian juga sudah nampak, kemudian ada KS-nya juga sudah nampak, tetapi masih full ya. Atau paling saya meneliti yang pas presentasi itu ya yang dikit ya nggak pegel kayak gitu ya. Tapi untuk yang konsep Pomodoro-nya kan saya memang belum menggunakan, sudah ada tapi belum menerapkan. Jadi untuk pengembangan selanjutnya yang ingin Bu Arin kembangkan adalah konsep Pomodoro itu tadi ya Bu, dalam proses pembelajaran Bu. Nah, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Ya jelas nanti ke pertemuan berikutnya Pertemuan ke depan ya. Ke depan. Jadi sudah paham ya konsep Pomodoro itu? Sudah. Tujuannya apa sih Bu? Ya supaya anak fokus, cepat fokus. Kalau kemarin kan saya menggunakan mindfulness, anak dengerin musik, kemudian dikasih cerita motivasi, kemudian SPK. Tapi ini tuh dikasih jeda, tapi anak bebas melakukan apapun, boleh makan, boleh minum, boleh WA-an ke siapa, orang tua atau kemana, itu bebas, mereka bebas. Iya, itu teknik yang beda. Itu berapa lama biasanya jedanya? Per 20 menit. 20 menit. Nah, mereka melakukan kebebasan itu berapa lama? Iya, cuma berapa menit, nggak sampai 10 menit. Maksimal. Karena jamnya Bu Arin 3 jam sendiri ya. 3 JP. Biar gurunya juga istirahat juga Bu. Iya, betul, biar kembali fokus juga. Anak-anak kan juga kadang jenuh. Pada saat kemarin saya berikan angket itu maunya apa, dalam harapan apa kamu dalam proses pembelajaran. Benar mereka berharap pembelajaran itu nggak membosankan. Sudah punya harapan. Jadi salah satu strateginya itu ya Bu. Iya. Jadi menurut Bu Arin nih, oke lah dengan adanya konsep Pomodoro itu yang bertujuan supaya anak itu
kembali biar nggak jenuh seperti itu. Nah menurut Bu Arin ukuran keberhasilan pembelajaran Bu Arin nanti dengan adanya konsep portofolio itu yang Bu Arin inginkan itu yang seperti itu. Ya jelas indikator keberhasilan anak fokus semua. Anak fokus. Kadang kan gini, pada saat kita full pembelajaran itu 1 jam aja itu anak hanya akan bertahan sekitar 20 menit 15 menit itu baru fokus. Nah, di jeda berikutnya anak itu akan nggak fokus. Nah pada saat itulah saya punya pemikiran bagaimana mengembalikan fokus kembali dengan anak diberikan kebebasan tadi dan melakukan apapun, aktivitas apapun. Nah ini yang belum saya terapkan. Nah berarti Bu Arin, karena Bu Arin ini sudah punya ide, sudah punya konsep ini kayaknya bisa nih membantu Bu Arin dalam pembelajaran ya, mensukseskan pembelajarannya Bu Arin. Kira-kira Bu Arin butuh dukungan apa? Yang jelas dukungan dari sekolah itu anak sekolah itu memberikan toleransi. Kan biasanya ada kalau nggak boleh makan di kelas, nggak boleh minum di kelas, terus nggak boleh WA-an atau dengerin musik dengan keras apa. Nah ini tentunya paradigma proses pembelajaran baru ini perlu diberi oleh sekolah. Untuk memahamkan para guru-guru ini ya, terutama yang masih bermindset paradigma yang lama dan mau menggeser ke paradigma baru, Bu Arin punya strategi apa buat ini itu bisa sih memahami sekarang ada teori seperti ini, bisa toleransi minimal, itu Bu Arin punya strategi. Yang jelas strateginya saya harus selalu mendokumentasikan. Nah, dengan mendokumentasikan itu saya bisa membuat foto atau video yang nanti saya akan upload di media sosial. Kemudian nanti juga saya akan bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas dan kalau berhasil ya, itu anak-anak yang berhasil ya, itu akan saya sampaikan, disimulasikan kepada di teman-teman mereka sejawat, terutama juga di guru-guru di SDM yang lakukan dan utamanya adalah teman-teman di komunitas organisasi ya. Luar biasa itu strateginya ya Bu ya, paling nggak itu memiliki apa ya praktik yang harus ditularkan seperti itu. Kalau dari kepala sekolah kira-kira gimana kemampuan? Wah sangat mendukung. Kepala sekolah saya sangat senang apabila ada guru yang selalu melakukan improvisasi inovasi, terutama dalam pembelajaran. Kalau dukungan nggak khawatir kan, strategi itu juga udah bagus ya Bu Arin ya. Baik, kira-kira Bu Arin, target Bu Arin nih yang pertama untuk Podomoro itu kan pertemuan ke depan nih ya kan. Nah untuk sharing paling baiknya nih yang jelas dalam waktu dekat ya setelah mendokumentasikan setelah saya mencapai apa yang saya inginkan, misalnya kalau satu pertemuan kok dirasa belum meyakinkan, kok itu perlu dicoba lagi ya, saya harus praktek di pertemuan berikutnya. Ya saya memang itu yang rencana yang akan saya seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Baik Bu Arin, ini untuk yang pendampingan yang keempat kan kita sudah banyak ngobrol juga jadi dari secara keseluruhan ketika saya melakukan pengamatan itu sudah mengena Bu. Jadi dari 3 aspek itu memang benar-benar sudah mengena dan saya excited sekali gitu ya. Anak-anaknya juga kebetulan entah memang anak-anak sini habitnya memang sudah tertata atau karena memang tadi ada kesepakatan kelas yang memang sudah menjadi habit di dalam kelasnya Bu Arin ya, dalam kelasnya Bu Arin sehingga anak-anaknya mudah dikondisikan seperti mudah dikondisikan. Bu Arinnya juga enak gitu, kebetulan tadi media juga support ya, media support saya lihat itu juga ketika waktu ke pom-pom itu momen saya juga itu dengar ikut mendayu-dayu dan ikut termotivasi sebenarnya, itu juga sudah bagus dari pembelajaran Bu Arin. Kemudian tadi yang harus dikembangkan Bu Arin tadi mengimprovisasi dengan pendekatan Podomoro tadi. Kemudian Bu Arin juga pengen sharing praktik baik kepada teman-teman minimal di dalam lingkup internal ataupun di rekan sejawat yang satu komunitas ya Bu, satu komunitas itu juga sudah luar biasa. Semoga nanti kedepannya lancar ya Bu Arin, lancar dan memang
harus konsisten dipertahankan pembelajaran ini, bahkan harus diimprovisasi lagi. Insya Allah Ya, sekedar saran saja Bu Arin tadi sudah bagus, dipertahankan, jangan kendor, pokoknya tetap semangat gitu ya Bu Arin. Nah Bu Arin untuk PI 4 mungkin sudah cukup ya. Kita akan membahas tentang PI 5 di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Kira-kira dari pendampingan ini apa sih yang Ibu rasakan? Penting nggak sih pendampingan individu ini? Wah, luar biasa Bu Vero. Ternyata setelah saya mengikuti pendampingan ini, saya jadi tahu apa yang menjadi ya potensi-potensi yang bisa saya kembangkan, terutama untuk melayani anak-anak di kelas. Bagaimana saya harus mengoptimalkan pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih efektif, efisien, dan tentunya saya muncul ya jawaban-jawaban yang sekiranya yang tadinya saya nggak kepikiran nih harus pakai kode moro nih untuk memberikan fokus ke anak kan, tapi setelah ditanya-tanya ternyata harus muncul juga ini juga ya. Berarti kan membantu saya untuk menggali potensi saya gitu. Kayak Bu Arin tadi idenya juga keren juga ya kan. Bu Arin, menurut Bu Arin ya, ini kalau kita ngobrol ini, Bu Arin sebelum dan sesudah mengikuti PGP ini apakah ada perbedaan itu? Sebelum mengikuti pendidikan penggerak ya, dan sesudahnya apakah itu dalam diri itu merasa saya ada perubahan? Oh iya, terutama dalam proses pembelajaran. Jelas Bu Vero, kalau proses pembelajaran yang jelas perbedaannya itu adalah diferensiasi tadi. Diferensiasi. Terus yang kedua, ya semuanya sepertinya ya, karena ini dulu memang nggak dilaksanakan Bu? Belum. Dulu dilaksanakan, cuma sama KPD-nya. Artinya udah terserah kalau saya diferensiasinya itu ke produk, cenderung ke produk, tapi ke proses dan konten itu yang belum pernah. Artinya karena belum paham materi dan memang belum dapat ya teori itu, nah makanya anak-anak tuh boleh pakainya boleh, tapi diagnosis awal juga enggak begitu, paling cuma pretest. Dan tujuan pretest itu apa kan kita juga nggak tahu, dulu cuma oh ini nggak tuntas, ini tuntas, oh berarti ya sudah sekian anak nggak tuntas, yang tuntas nanti, yang penting nggak tuntasnya ini, yang penting nanti setelah proses dia akan tuntas, yang tuntas ya semakin meningkat lagi atau meningkat. Itu standar itu, tidak sampai ternyata dipakai untuk konten yang berbeda sampai ke dalam-dalamnya nggak itu Bu Vero. Jadi kalau menurut saya ini PGP itu luar biasa yang berarti sangat bermanfaat. Oh sangat. Saya sampai merinding loh. Saya juga merinding loh. Luar biasa, ada damage-nya dalam diri Ibu ya. Ada. Ya mungkin saya gini Bu Vero. Saya aja yang mengalami ini, kalau bisa seluruh guru mengalami ikut PGP, karena ruhnya seorang guru ini harus kan memanusiakan manusia tadi, harus kena dulu. Iya, harus kena dulu. Kalau kita sebagus teori apapun, tapi secara pandang ke murid sudah beda atau belum mengarah ke sana, itu selamanya pendidikan tidak akan hasil ya, Bu ya. Karena masih menyamaratakan menganggap semuanya itu sama. Ya. Padahal yang namanya siswa itu multiple intelligence ya Bu ya. ya. Betul. Dan apapun yang dilakukan murid harus kita hargai. Dan misalnya mereka tadi harus kita keluarkan ke nilai-nilai kebajikan, kemudian apa sih yang kamu yakini ini yang ibaratnya kata orang itu kita juga pikirannya juga itu enggak sekali dua kali ya Bu. Itu yang betul. Jadi kita sebut tantangan. Kalau kita dalam menghadapi siswa nggak ada tantangannya, kita juga nanti juga enggak ikut juga progres juga ya Bu. Luar biasa ya. Ya tujuannya dari tantangan itu kan kita terus berpikir, melakukan refleksi ya Bu. Setelah refleksi, oh ini kok apa yang kurang ya, apa kita yang kurang membangkitkan anak dan mereka berkolaborasi, kurang menuntun anak mereka dalam mencapai tujuan. Nah ini yang selalu dipikirkan di kegiatan ini kan, apa yang di PGP ini kan kita selalu diberikan refleksi. Kita kayak mengajak diri kita, oh kita sudah bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya tahun ini memperbaiki. Makanya saya tadi ditanya Bu Vero, apa sih strategi yang akan ke depan? Karena fokus itu anak kelihatan gitu loh, nggak fokus ada beberapa yang iya, terus iya maksudnya nggak semuanya fokus di sana
agak tidak jauh full non-stop. Nah makanya selain tadi saya mindfulness, SBD di jeda-jeda per jamnya, tapi ternyata saya menemukan konsep luar biasa Bu Arin ya. Baik Bu Arin, ini tadi obrolannya seru ya Bu. Kita kembali ke laptop juga. Terkait dengan PI 5 yang akan dilaksanakan di bulan Maret besok ini sedikit gambaran saja dari saya terkait dengan pendampingan individu 5. Di situ adalah praktek coaching. Nah, dalam praktek coaching nanti Ibu akan berperan sebagai coach. Kemudian nanti Ibu mengajak satu rekan sejawat itu sebagai coaching. Dan saya nanti hadir sebagai observernya. Tetapi nanti sebelum Ibu melakukan ini yang disebut praktek coaching itu kan masuk di kegiatan pasca observasi. Nah nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan yang disebut pra observasi. Nah pada saat kegiatan pra observasi nanti Ibu mendampingi coachingnya untuk pembuatan RPT. Ya, ceritanya ya Bu. Jadi Ibu benar-benar mendampingi si coach dalam pembuatan RPT. Gitu. Di situ nanti Ibu juga bisa mengajak sharing ya, coachingnya dia pengen pengembangan apa, gitu aja di RPT-nya kan Ibu selama ini juga sudah mendapatkan RPP itu ya Bu ya, pembelajaran RPP dari Fasil ya. Baik, nanti bisa diimplementasikan. Kemudian itu kegiatan lanjut di kegiatan observasi, nanti Ibu melakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh coach. Nah itu diamati selama pembelajaran itu biasanya Ibu jam pelajaran, nanti diamati aja sambil Ibu aja catatan kecil sebagai bahan review Ibu biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Nah kemudian kegiatan pasca observasi itu dilaksanakan setelah observasi. Nanti kita janjian ketemu untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Kita janjian ketemu lagi bertiga. Kemudian Ibu melakukan praktek coaching. Nah di dalam praktek coaching itu jangan lupa harus menggunakan percakapan alur Tirta. Iya. Alur Tirta yang pertama T-nya apa Bu? Tujuan. Kemudian I-nya identifikasi. Tanya rencana aksi ya, rencana aksi. Kemudian tanya adalah tanggung jawab. Jadi Ibu mungkin bisa dibaca lagi di modul, dibaca lagi supaya tidak lupa. Setidaknya kita percakapan kita itu tidak random, ya, tidak random, tetapi ada alurnya. Ternyata dalam melakukan coaching itu ada alurnya. Kita harus menanyakan tujuan dari percakapan apa, identifikasi adalah menggali ya, menggali dari coaching, baik itu hambatannya, kegalauannya apa, strategi apalah, nanti digali. Kemudian rencana aksi dia strateginya itu mau apa, kemudian pengembangan strateginya bagaimana, karena kita berada di tempat ya, komitmen tadi ya, itu nanti benar-benar dampingi ya. Nanti saya observasi saja. Pasca observasi nanti saya mendampingi ya, sebagai observasi itu anggap aja saya nggak ada gitu. Anggap aja saya nggak ada gitu. Nanti kemudian saya mau izin untuk mencatat beberapa hal. Nanti kan ada instrumen saya siapkan saja dan diisi gitu ya. Kira-kira ada siap belum Ibu? Sambil belajar, coba dibaca-baca. Kemarin kan kita sudah praktek dengan Pak Fasil, Pak Derajat ya, sudah praktek sama temennya juga kan, dengan rekan sejawat juga kan. Iya, nah itu bisa dikembangkan di sekolah. Itu salah satu teknik yang bisa supervisi akademik ya betul. Itu salah satu supervisi akademik. Kalau kita mendengar supervisi akademik kan yang ada dalam bayangan itu kan serem. Iya, diawasi, dicek. Iya. Nah kalau sekarang kalau supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching, nah itu kan sudah mitra. Apa ya, jadi mitra, jadi kendalanya gimana? Jadi kan guru jadi malah open ya, cara gitu ya. Jadi kita cerita ya asik aja, Asik, karena ya. apa sih kendalanya, apa Iya. yang mau dilakukan, tidak kita dijudge gitu. Iya, jadi Harus kayak gitu. betul. Nah, Bu Arin
kelima yang dilaksanakan di bulan Maret. Nanti masih 1 bulan ya. ya bulan mungkin pada saat puasa atau apa nanti coba saya share aja jadwalnya. Kalau misalnya Bu Arin menemukan kendala atau pertanyaan kegalauan silakan WA saya aja atau mungkin bisa di grup atau chatting silakan. Sukses selalu Bu Arin, Ya, sampai terima ketemu kasih. lagi. Iya. Jangan lupa prestasi kita. Oh, siap. Yang ada di LS gitu ya. Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.